Aku masih ingat detik itu dengan jelas, detik ketika semua mata menatapku, dan dunia terasa berhenti. Di rumah nenek, tenda putih berdiri megah, kursi-kursi berjejer rapi. Ada sekitar 50 orang, paman, bibi, sepupu, tetangga, teman arisan. Musik pelan mengalun. Mereka semua datang untuk satu hal, ulang tahun nenek. Dan aku, Sari, berdiri di tengah halaman dengan senyum yang kupaksakan. Tanganku membawa nampan kue. Aku berharap hari ini berjalan mulus, agar nenek bahagia, agar ibu bangga, agar keluarga melihat aku bukan beban. Tapi baru 2 langkah, suara ibu memecah semuanya. Kamu berhenti. Aku menoleh. Ibu Dewi berdiri di dekat meja tamu, wajahnya merah, napasnya berat seperti menahan api. Aku menelan ludah. Bu, ada apa? Ibu menunjukku, tangannya gemetar. Suaranya makin tinggi, makin tajam, seperti ingin menusuk. Kamu itu bukan anak kandungku. Tawa kecil yang tadi masih terdengar, langsung mati. Orang-orang membeku, ada yang menutup mulut, ada yang berdiri setengah, ada yang menoleh ke ayahku. Nampan di tanganku bergetar. Jantungku menghantam dada. Apa? Suaraku serak. Ibu ngomong apa? Ibu melangkah mendekat. Matanya basah tapi bukan sedih. Itu marah. Itu benci. Kamu pikir aku nggak tahu? Kamu pikir aku bisa terus pura-pura? Ibu menoleh ke semua orang, seperti meminta saksi. Hari ini, aku mau semua tahu. Biar nggak ada yang bilang aku jahat kalau aku buang kamu. Aku menatap ayah. Ayah Budi hanya diam, tidak menahan, tidak membela. Dan di tengah keramaian itu, satu kalimat meluncur dari mulut ibu, pelan tapi mematikan. Kalau kamu berani bantah, kita tes DNA, sekarang. Aku menatap ibu seperti menatap orang asing. Mulutku terbuka, tapi suaraku seperti ditelan keramaian yang mendadak bisu. Di belakang ibu, bibi-bibi mulai berbisik. Ada yang menutup mulut dengan tangan, ada yang memicingkan mata seolah akhirnya menemukan bahan gosip terbaik tahun ini. Sepupuku yang tadi ketawa-ketawa langsung menunduk. Pura-pura sibuk dengan ponsel, tapi telinganya jelas bekerja. Nenek duduk di kursi utama, wajahnya pucat. Tangannya meremas kain kebaya, dan bibirnya bergerak seperti mau bilang sesuatu, tapi tidak keluar suara. Aku menggenggam nampan lebih erat. Telapak tanganku basah. Kue-kue di atasnya ikut bergetar. Bu! Aku mencoba tertawa kecil, karena otak manusia kadang memilih menipu diri sendiri. Ibu lagi bercanda, ya? Ini kan ulang tahun nenek. Bercanda? Ibu mendengus. Senyumnya miring, bukan senyum. Itu seperti luka yang dibuka lebar. Kamu pikir aku segila itu buat bercanda soal aib? Kata aib jatuh seperti batu ke kepalaku. Aku menoleh ke ayah lagi. Ayah berdiri dekat pintu, mengenakan kemeja biru muda. Matanya tidak menatapku, tidak menatap ibu. Dia menatap lantai, seperti kalau dia menatapku, dia harus memilih. Ya. Suaraku memanggil pelan. Ayah dengar, kan? Ayah bilang dong, ini salah paham. Ayah menelan ludah. Bibirnya bergerak sedikit, lalu berhenti. Dan diamnya ayah itu, lebih keras daripada teriakan ibu. Darahku serasa turun ke kaki. Aku hampir goyah. Di sisi kanan, Paman Arif kakak ayah mengangkat alis, lalu tertawa pendek, sinis. Wah, pantesan dari dulu beda ya Bud. Aku bilang juga apa? Bibi Rina menyikut suaminya. Jangan gitu. Tapi, iya sih. Mukanya beda. Kalimat-kalimat kecil itu menempel di kulitku seperti duri. Ibu maju 1 langkah lagi. Jarak kami tinggal 1 meter. Aku bisa mencium parfum ibu yang biasanya menenangkan. Tapi sekarang terasa menusuk. Matanya merah. Bukan karena sedih, lebih seperti orang yang berhari-hari menahan sesuatu sampai akhirnya meledak. Kamu tahu nggak rasanya hidup 25 tahun? Suara ibu bergetar, lalu mendadak naik lagi. 25 tahun harus ngeliat kamu tiap hari dan pura-pura semuanya normal? Aku menggigit bibir. Bu, aku ini anak ibu. Ibu yang ngelahirin aku. Jangan. Ibu menampar udara dengan tangannya. Jangan panggil aku ibu. Ada yang terkesiap. Ada yang langsung menatap nenek. Ada yang menatap ayah,
menunggu ayah bertindak, tapi ayah tetap seperti patung. Aku merasa semua orang memandangku seperti aku barang bukti, seperti aku sesuatu yang salah tempat. Nampan di tanganku mulai miring. Aku cepat-cepat menahan. Kalau kue jatuh, itu akan jadi simbol yang terlalu pas aku runtuh di depan mereka. Aku memaksa diriku berdiri tegak. Di dalam dada, ada sesuatu yang mulai berubah, bukan cuma takut. Ada panas. Ada rasa sakit yang mulai berubah jadi marah. Aku menatap ibu, pelan, tegas. Kalau ibu yakin banget, kenapa baru sekarang ngomongnya? Kenapa di depan semua orang? Ibu tertawa lagi. Tapi kali ini tawanya pecah. Karena aku capek jadi orang jahat sendirian. Aku capek pura-pura sayang. Bibi-bibi mulai bergumam, "Ya Allah. Kasihan ya, tapi kalau bener." Aku menelan ludah, memaksa pikiranku bekerja di tengah badai. Ibu terlalu yakin, terlalu berani, dan itu membuatku takut, sekaligus curiga. Aku menatap ayah sekali lagi, kali ini lebih tajam. "Ayah tahu soal ini?" Ayah akhirnya mengangkat kepala, mata kami bertemu sepersekian detik. Di matanya ada sesuatu yang membuat perutku dingin, bukan kaget, bukan bingung, itu seperti rasa bersalah. Sebelum aku bisa berkata lagi, ibu menunjuk ke depan, suaranya menggema. "Kalau kamu masih mau ngotot, Sari, gampang." Ibu menoleh ke semua orang, seperti memberi pengumuman resmi. "Tes DNA. Biar semuanya jelas. Biar nggak ada lagi yang bilang aku ngawur." Aku menghirup napas panjang. Suara-suara di sekeliling seperti air mendidih, bisik-bisik, gumaman, orang bergerak. Dan di tengah itu, aku sadar satu hal. Hari ini bukan cuma ulang tahun nenek, hari ini nama baikku sedang dikubur hidup-hidup. Aku berdiri di tengah halaman itu, tapi rasanya aku balik jadi anak kecil lagi. Karena sejujurnya, kata-kata ibu hari ini bukan datang dari nol, ada jejaknya. Ada tanda-tandanya. Cuma selama ini aku terlalu ingin jadi anak baik, sampai semua tanda itu aku telan mentah-mentah. Waktu aku SD, aku pernah pulang bawa nilai 100. Aku ingat jelas, aku berlari ke dapur, kertas ulangan kuangkat tinggi-tinggi. "Bu, lihat, 100. Ibu cuma melirik sekilas, lalu kembali mengiris bawang. "Ya udah. Taruh situ." Aku berdiri beberapa detik, menunggu pelukan, menunggu pujian, menunggu setidaknya senyum. Tapi yang kudapat cuma suara pisau beradu dengan talenan. Besoknya adikku, Raka, pulang bawa nilai 80. Ibu langsung bersorak, mencubit pipinya, bilang dia pintar, bilang dia hebat, bilang dia calon orang sukses. Aku yang waktu itu masih kecil, bingung. Aku pikir, mungkin ibu lagi capek kemarin. Mungkin ibu nggak lihat. Mungkin ibu lupa. Tapi kejadian itu terus berulang. Kalau aku sakit, ibu bilang aku manja. Minum obat. Jangan lebay. Kalau Raka pilek sedikit, ibu panik, pegang dahi, telepon dokter, bikin sup hangat. Kalau aku pulang telat 5 menit, ibu marah seperti aku anak nakal. Kalau Raka pulang telat 1 jam, ibu cuma bilang, "Ya udah, lain kali jangan ya, nak." Dan yang paling bikin aku nggak bisa tidur waktu remaja, adalah cara ibu memandangku. Kadang, saat aku lagi nyapu atau lagi makan, aku merasa ibu menatapku lama, bukan menatap seperti ibu melihat anaknya. Tapi seperti orang melihat sesuatu yang ingin dia pastikan. Seperti dia sedang mencari kesalahan di wajahku. Pernah suatu kali, aku duduk di ruang tamu, menonton TV, rambutku diikat asal. Ibu berdiri di belakangku, lalu tiba-tiba bilang pelan, "Kamu, mirip siapa sih?" Aku menoleh. "Maksudnya?" Ibu langsung mengalihkan pandang. Enggak apa-apa." Waktu itu aku ketawa kecil, menganggap itu cuma komentar iseng. Tapi sekarang, kalimat itu terasa seperti pintu yang baru kebuka sedikit. Karena memang, orang-orang sering bilang aku beda. Kulitku lebih terang dibanding ibu. Mataku lebih besar. Bentuk hidungku tidak setajam ibu. Rambutku lebih halus. Aku dulu sering bercermin lama-lama, mencari-cari kemiripanku dengan ibu. Aku memaksa percaya, mungkin mirip keluarga ayah. Ayah budi, ayahku, selalu lembut padaku. Tapi lembutnya ayah itu kadang terasa seperti kompensasi, seperti dia mengisi lubang yang ibu tinggalkan. Ayah sering membelaku,
tapi dengan cara yang hati-hati, seperti takut menyentuh sesuatu yang rapuh. Misalnya saat aku kelas 2 SMP, aku diterima ikut lomba pidato. Aku bersemangat, latihan setiap malam, berharap hari itu ibu datang menonton. Tapi ibu tidak datang. Yang datang cuma ayah. Duduk di kursi belakang, tepuk tangan paling keras. Setelah lomba, ayah beliin aku es krim, senyum bangga, bilang aku hebat. Aku senang, tapi di dalam dadaku ada lubang yang tetap dingin. Dan puncaknya, saat aku umur 17, aku pernah nekat tanya langsung. Bu, ibu sayang aku nggak? Ibu sedang melipat baju. Tangannya berhenti sebentar, lalu dia melanjutkan lagi seperti tidak mendengar. Aku anak ibu, kan? Suaraku waktu itu gemetar. Ibu menarik napas panjang, seperti kesal karena ditanya hal yang menurutnya tidak perlu. Kamu banyak nanya. Belajar sana. Aku masuk kamar, mengunci pintu, menangis sampai ketiduran. Besoknya aku bangun dengan mata bengkak, tapi aku tetap sekolah, tetap senyum, tetap pura-pura kuat. Karena aku selalu percaya satu hal. Kalau aku jadi anak yang baik, kalau aku jadi anak yang berguna, suatu hari ibu akan melihat aku. Suatu hari ibu akan memilih aku. Dan sekarang, di depan 50 orang, ibu bilang aku bukan anak kandungnya. Dadaku seperti diremas. Tapi bersamaan dengan itu, muncul sesuatu yang baru. Bukan lagi rasa ingin disayang, tapi rasa ingin tahu. Kalau aku bukan anak ibu, lalu aku ini siapa? Dan kalau aku ternyata anak ibu, kenapa ibu tega bilang begitu? Aku menatap wajah ibu dari kejauhan. Wajah yang selama ini kupuja, kupinta kasihnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak melihat ibu sebagai pusat duniaku. Aku melihat ibu sebagai misteri. Dan misteri itu akan kubongkar sendiri. Kalau orang lain melihat hari itu dari luar, mungkin mereka akan bilang keluargaku keluarga yang rapi. Rumah nenek paling besar di gang. Halamannya luas. Tenda sewaan sudah dipasang sejak pagi. Kursi-kursi plastik disusun berbaris. Kain putihnya bersih. Pita-pitanya rapi. Di dapur, panci-panci besar mengepul, aroma rendang dan opor bercampur jadi satu, bikin siapapun lapar. Aku bangun subuh dan langsung membantu. Aku potong bawang sampai mataku perih, aku cuci piring tanpa berhenti, aku bolak-balik angkat galon, aku cek undangan, aku bahkan menempel nama di meja tamu. Karena di hari ulang tahun nenek, aku punya satu misi. Aku ingin jadi anak yang paling berguna. Aku ingin nenek bangga. Aku ingin ibu, setidaknya tidak menemukan alasan untuk memandangku dengan dingin. Waktu aku keluar kamar pagi itu, ibu sudah di ruang tamu. Kebaya biru tua rapi menempel di tubuhnya. Rambutnya disanggul. Wajahnya sudah pakai bedak tipis. Tapi matanya terlihat aneh. Seperti orang yang tidak tidur semalaman. Aku menghampiri pelan. Bu, aku mau ke pasar sebentar. Beli es batu sama buah. Ada yang ibu mau titip? Ibu melirikku sebentar, lalu menatap lagi ke arah jendela. Enggak usah banyak gaya. Kamu bantu di dapur aja. Nada suaranya tajam, tapi bukan marah biasa. Ada sesuatu yang seperti gelisah. Aku menahan diri supaya tidak membalas. Iya, Bu. Ayah keluar dari kamar dengan kemeja setengah rapi, menenteng kotak kado untuk nenek. Ayah senyum kecil ke aku. Kamu istirahat sebentar ya, Sar. Jangan sampai kecapekan. Aku hampir menangis cuma karena kalimat itu. Tapi aku cuma mengangguk. Lalu aku melihat ibu. Ibu menatap ayah. Tatapannya cepat, seperti kilat. Setelah itu, ibu menunduk dan merapikan brosnya, tapi aku melihat jari-jarinya gemetar. Hari itu, ibu beberapa kali masuk kamar, keluar lagi, seperti mencari sesuatu. Sesekali dia duduk di kursi dekat meja makan, lalu berdiri lagi. Mulutnya bergerak sendiri, seperti latihan kata-kata. Dan yang paling membuatku tidak nyaman. Aku melihat ibu minum. Bukan minum teh. Bukan air putih. Aku sempat melihat botol kecil di tasnya saat tas itu terbuka sebentar. Bau yang keluar, bau yang familiar dari orang-orang yang ingin lupa. Aku menatap ibu, bingung. Selama ini ibu bukan tipe yang minum. Ibu selalu mengontrol dirinya, selalu terlihat kuat. Tapi hari itu,
Ibu seperti orang yang menahan sesuatu dari dalam. Aku mendekat pelan. Bu? Ibu nggak apa-apa? Ibu kaget, seperti baru sadar aku ada. Kamu ngapain ngintip-ngintip? Aku nggak ngintip, Bu. Aku menelan ludah, memilih kata-kata. Ibu kelihatan capek. Ibu tertawa kecil, tapi tawanya hambar. Capek? Iya. Capek punya anak yang bikin hidup orang susah. Kalimat itu lagi-lagi menusuk, tapi aku menahan. Aku tidak mau ribut di hari nenek. Aku berbalik ke dapur, memaksa fokus. Di dapur, para tante sibuk masak. Kompor nyala semua. Ada yang menggoreng, ada yang mengaduk, ada yang membungkus nasi. Suara piring, suara sendok, suara orang bercanda. Sari, kamu cantik ya hari ini, kata Tante Wati sambil senyum. Aku senyum balik. Makasih, Tante. Tapi kamu kurusan. Jangan kebanyakan kerja. Nanti ada jodoh malah takut, goda sepupu. Aku tertawa kecil. Dari luar, semuanya terlihat normal, hangat. Seperti keluarga. Padahal aku bisa merasakan udara itu, tegang. Seperti sebelum hujan besar. Menjelang siang, tamu mulai berdatangan. Musik diputar, anak-anak lari-larian, nenek duduk di kursi utama, dihampiri satu-satu oleh orang yang memberi selamat. Aku mengantar minuman, membagikan snack, menunduk sopan, tersenyum sampai pipiku pegal. Lalu ibu muncul di dekat pintu. Wajahnya sudah lebih merah. Matanya sedikit sayu. Tapi di balik itu, ada sorot yang tajam sekali. Dia memandangku lama. Seperti menunggu waktu. Ayah berdiri di samping ibu, mencoba bicara pelan, tapi aku tidak dengar apa. Yang aku lihat cuma ibu yang menggeleng cepat, lalu berjalan masuk ke tengah keramaian. Aku merasa perutku tidak enak. Aku mendekat ke ayah, berbisik. Yah, ibu kenapa? Ayah menatapku sebentar, lalu cepat-cepat menoleh. Enggak apa-apa. Kamu fokus bantu nenek, ya. Nada ayah seperti menahan sesuatu. Dan itu membuatku makin takut. Aku kembali membawa nampan kue ke halaman. Aku pikir, mungkin setelah acara selesai, ibu akan tenang. Mungkin dia cuma stres. Aku tidak tahu bahwa beberapa menit lagi, di depan 50 orang, ibu akan meledak. Dan pesta ulang tahun nenek akan berubah jadi panggung kehancuranku. Aku baru saja menaruh nampan kue di meja kecil dekat tenda, ketika suara kursi bergeser keras. Krak, orang-orang menoleh. Musik masih jalan, tapi tiba-tiba terdengar jauh, seperti diputar dari rumah tetangga. Ibu berdiri. Aku melihatnya dari sudut mata, cara tubuhnya tegang. Cara dadanya naik turun, seperti ada sesuatu yang memaksa keluar dari dalam, dan kalau tidak keluar sekarang, dia akan meledak sendiri. Ibu melangkah cepat ke tengah halaman. Kamu berhenti. Suara itu bukan sekadar memanggil. Itu suara yang memerintah. Semua orang otomatis diam. Seperti dikunci. Aku membeku. Tanganku masih memegang serbet. Aku menoleh. Perlahan. Iya, Bu. Suaraku nyaris tidak terdengar. Ibu menunjukku. Jemarinya gemetar, tapi tatapannya tajam seperti pisau. Kamu itu bukan anak kandungku. Dalam 1 detik, udara seperti hilang. Bibi-bibi menutup mulut. Sepupu-sepupuku saling lirik. Paman Arif menyeringai seperti menemukan hiburan. Dan nenek. Nenek menatap ibu dengan mata basah, seperti ingin berdiri tapi tubuhnya tidak kuat. Aku menatap ibu. Aku menunggu dia tertawa. Bilang itu bercanda, bilang itu prank. Tapi wajah ibu terlalu serius. Terlalu yakin. Bu, aku melangkah setengah, lalu berhenti. Jangan gitu. Ini ulang tahun nenek. Justru karena ini ulang tahun nenek. Ibu membentak. Biar semua keluarga tahu. Biar nggak ada yang terus nyalahin aku. Aku menelan ludah. Nyalahin ibu soal apa? Ibu tertawa pendek, getir. Soal aku nggak pernah bisa sayang sama kamu. Kata-kata itu membuat beberapa orang terkesiap. Ada yang langsung berbisik. Ada yang memandangku seperti aku penyakit menular. Aku menatap ayah. Ayah berdiri dekat pintu. Wajahnya tegang. Aku berharap ayah maju, menahan ibu, menutup semua ini. Tapi ayah tidak bergerak. Dan diamnya ayah itu
membuat aku kehilangan pijakan. Aku memaksa suaraku keluar. Ayah? Ayah membuka mulut, lalu menutup lagi. Matanya berkabut, seperti dia ingin bicara, tapi ada rantai di lehernya. Ibu maju 2 langkah, semakin dekat. Aku bisa melihat urat di lehernya, aku bisa melihat matanya merah, tapi bukan merah sedih. Ini merah orang yang menahan racun lama. Kamu pikir aku nggak tahu? Ibu menatapku dari ujung kepala sampai kaki. Kamu pikir aku bisa bodoh terus? Aku nggak ngerti. Aku menggeleng, cepat. Bu, aku ini anak ibu. Ibu yang rawat aku. Ibu menyeringai. Rawat? Aku cuma ngejalanin kewajiban, Sari. Jangan kamu bangga. Kata kewajiban itu menghancurkan sesuatu di dadaku. Orang-orang mulai berkomentar tanpa malu-malu. Makanya aku dari dulu heran, bisik seseorang. Beda banget sama ibunya. Kasihan ya, tapi. Kalau bener gimana? Bunyi bisik-bisik itu seperti ribuan jarum kecil yang menancap. Aku memejamkan mata sebentar, mencoba tetap berdiri. Aku tidak boleh jatuh. Aku tidak boleh terlihat lemah di depan mereka. Aku membuka mata lagi, menatap ibu, lebih tenang dari yang kurasa. Kalau ibu yakin aku bukan anak ibu, buktiin. Kalimat itu keluar begitu saja. Bahkan aku sendiri kaget. Ibu seolah menunggu itu. Matanya menyala. Nah, akhirnya kamu berani. Ibu menoleh ke semua orang. Seperti orang yang baru dapat panggung. Dengar ya semuanya. Suaranya lantang. Kalau dia masih mau ngotot, kita tes DNA. Sekarang juga, biar jelas. Nenek mengangkat tangan gemetar. Dewi, cukup. Tapi ibu tidak menoleh. Seolah suara nenek tidak ada, ayah melangkah sedikit, akhirnya. Du, jangan di sini. Ibu langsung memutar badan ke ayah. Jangan ngatur aku, Bud. Kamu juga selama ini cuma diam. Kata itu membuat ayah seperti ditampar. Aku menatap mereka berdua, dan untuk pertama kalinya aku melihat, ini bukan cuma soal aku. Ini soal sesuatu yang mereka simpan berdua. Ibu kembali menatapku. Suaranya turun, lebih pelan, tapi lebih berbahaya. Kamu mau tahu kenapa aku nggak pernah bisa sayang sama kamu? Ibu mendekat sampai jarak kami tinggal 1/2 meter. Karena setiap kali aku lihat kamu, aku keinget aib. Aku menggigil. Aib apa, Bu? Ibu tidak langsung jawab. Dia menatapku lama, seperti memilih cara paling kejam. Lalu dia menunjuk dadaku. Kamu ini, pengingat dosa. Suasana pecah. Ada yang mulai berdiri. Ada yang mulai ngomong keras. Ada yang menyebut-nyebut nama Tuhan. Ada yang memanggil tetangga. Aku menahan air mata sampai mataku panas. Aku menatap ayah, kali ini bukan memohon, tapi menuntut. Yah, bilang. Sekarang, aku ini siapa? Ayah menutup mata sebentar. Ketika dia buka lagi, aku melihat satu hal yang membuatku hampir jatuh. Takut. Ayah takut, bukan pada ibu. Tapi pada kebenaran yang mungkin keluar. Dan di saat itu, aku tahu. Kalau aku ingin hidupku tidak hancur oleh teriakan ibu hari ini, aku tidak boleh nunggu siapapun membelaku. Aku harus melangkah sendiri. Aku menelan ludah, mengangkat dagu. Oke, Bu. Tes DNA. Orang-orang langsung heboh. Serius? Di hari ulang tahun nenek? Gila. Nenek menangis pelan. Ayah menatapku seperti ingin menghentikan, tapi terlambat. Ibu tersenyum tipis. Senyum kemenangan yang dingin. Bagus, katanya. Biar kamu tahu tempat kamu. Dan aku. Berdiri di tengah 50 orang, merasa seluruh hidupku seperti sedang dibuka paksa. Tapi aku juga merasakan sesuatu yang aneh. Di balik takut, di balik malu. Ada tekad. Karena apapun hasilnya nanti, satu hal sudah jelas. Aku tidak akan membiarkan orang lain menentukan harga diriku lagi. Setelah kata tes DNA keluar dari mulutku, pesta itu tidak benar-benar berhenti. Tapi rasanya seperti semua orang tiba-tiba lupa cara bernapas. Beberapa tamu pura-pura kembali duduk, tapi mereka duduk dengan badan condong ke depan, mata tajam seperti kamera. Anak-anak yang tadi lari-lari ditarik masuk rumah. Musik dikecilkan sampai tinggal bunyi pelan yang malah bikin suasana makin menyeramkan. Nenek masih duduk di kursi utama.
Matanya berkaca-kaca. Tangannya gemetar menahan dada. Seperti baru saja ditarik paksa dari kebahagiaan ke jurang. Aku melangkah mundur, mencari udara. Dadaku sesak, tapi aku memaksa kaki ini jalan ke arah pintu samping, ke tempat yang agak sepi. Aku baru sampai dekat pot tanaman, ketika ibu mengejarku. "Kamu jangan kabur," suaranya tajam. Aku menoleh. Aku nggak kabur. Aku butuh napas. Ibu tertawa sinis. "Napas? Kamu baru mulai, Sari. Jangan sok lemah." Di belakang ibu, ayah muncul. Langkahnya pelan, wajahnya kusut. Kemejanya seperti mendadak sempit di badannya. "Ayah?" Aku memanggil, suaraku pecah. "Ayah bilang dong, ibu ngaco, kan?" Ayah menatapku lama. Lama sekali. Dan tatapan itu seperti tangan yang menahan kepalaku di bawah air. Aku menunggu jawaban, menunggu satu kata yang menyelamatkan. Tapi ayah menunduk. "Ayah." Aku mengulang, lebih pelan. "Ayah tahu aku anak siapa?" Ayah menarik napas. "Sar, ini bukan tempatnya." "Bukan tempatnya?" Aku tertawa kecil yang terdengar seperti orang mau gila. Di depan 50 orang ibu bilang aku bukan anaknya. Terus sekarang ayah bilang ini bukan tempatnya? Ibu menyela cepat, suaranya nyaris bergetar karena puas. "Nah, lihat, Bud. Dia mulai melawan. Dia pikir dia bisa menekan kita." Aku menatap ibu. "Kenapa ibu lakukan ini? Kenapa sekarang? Kenapa di ulang tahun nenek?" Ibu diam sebentar. Matanya melirik ke arah tenda, ke arah nenek, ke arah orang-orang yang masih menonton dari jauh. Lalu ibu menelan ludah, seperti ada sesuatu yang hampir keluar, tapi dia tarik lagi. "Karena aku muak," katanya akhirnya, dingin. "Aku muak lihat kamu hidup nyaman di rumahku." Aku merasa lututku lemas. "Rumah ibu? Aku juga tinggal di sana dari kecil. Aku kerja. Bu, aku bantu. Aku nggak pernah minta apa-apa." Ibu menyeringai. "Kamu minta yang paling besar. Kamu minta aku sayang kamu." Kalimat itu menghantam tepat di jantung. Aku menoleh ke ayah lagi, berharap ada sisa keberanian. "Ayah, ibu salah, kan? Ayah pasti punya akte lahirku. Ayah pasti tahu rumah sakitnya. Ayah?" Ayah mengangkat tangan sedikit, seperti mau menenangkan. Tapi suaranya justru membuatku makin hancur. "Ayah, cuma mau kamu tenang dulu." "Tenang?" Aku menatapnya, tidak percaya. "Ayah tenang? Ayah bisa tenang waktu semua orang manggil aku aib?" Ayah menutup mata sebentar, bibirnya menegang. Ada sesuatu yang dia tahan sampai rahangnya bergetar. Aku melangkah lebih dekat. "Ayah, dengar aku. Kalau ayah diam hari ini, berarti ayah setuju sama ibu." Ayah membuka mata. Tatapan kami bertemu, dan di dalam tatapan ayah, aku melihat sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Bukan cuma sedih. Ada rasa takut yang dalam. Seolah ayah bukan takut aku terluka, tapi takut sesuatu yang lebih besar terbongkar. Aku menarik napas tajam. "Ayah lagi nutupin apa?" Ayah langsung menoleh ke ibu. Cepat sekali. Reaksi kecil itu cukup untuk membuktikan dugaanku. Ibu juga melihat, wajahnya berubah. Dia melangkah mendekat ke ayah, menekan dengan suara pelan tapi keras. "Bud, jangan macam-macam." Ayah mengepalkan tangan. "Dewi, jangan." Ibu memotong. "Kamu udah janji." Aku terpaku. Kata janji itu seperti pintu yang kebuka sedikit. Aku menatap mereka berdua bergantian. "Janji apa?" Ibu langsung menoleh ke aku, matanya tajam. "Kamu nggak perlu tahu." Aku tertawa sekali, pahit. "Oh, jadi aku yang dibicarakan, tapi aku nggak perlu tahu? Keren." Aku merogoh ponsel dari saku. Tanganku gemetar, tapi aku paksa stabil. "Oke. Kalau ayah dan ibu nggak mau jelasin, aku yang cari jawabannya." Ayah langsung panik, melangkah satu. "Sari, jangan bikin ribut lagi." Aku menatapnya lurus. "Yang bikin ribut siapa, ya? Aku atau ibu yang teriak-teriak?" Ayah terdiam lagi. Dan diamnya ayah itu membuat aku akhirnya mengerti. Selama ini ayah bukan tidak tahu. Ayah memilih tidak bicara. Bukan karena tidak punya jawaban, tapi karena dia memilih kenyamanan daripada kebenaran.
Suara bisik-bisik dari tenda semakin dekat. Beberapa bibi sudah mulai berdiri di pinggir, pura-pura mencari angin padahal ingin dengar jelas. Aku menelan ludah. Mulai sekarang, aku nggak akan minta belas kasih kalian. Aku menatap ibu. Ibu mau tes DNA? Oke. Tapi setelah itu, aku juga mau tahu semuanya. Aku mau tahu rumah sakitnya. Aku mau tahu bidannya. Aku mau tahu siapa yang bohong. Ibu tersenyum tipis, tapi senyumnya lebih tegang. Silakan. Kamu mau cari kemanapun. Kamu tetap bukan anakku. Aku menatap ayah sekali lagi, terakhir kali dengan harapan. Ayah, ini kesempatan terakhir. Ayah mau di pihak siapa? Ayah membuka mulut, dan lagi-lagi tidak keluar apa-apa. Aku mengangguk pelan. Bukan mengiyakan dia, tapi mengunci keputusan di dalam diri. Oke, bisikku. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau nanti semuanya kebongkar. Lalu aku berjalan menjauh, melewati keramaian yang memandangiku seperti tontonan. Di belakangku, aku masih mendengar ibu berkata kepada orang-orang, dengan suara yang sengaja diperkeras. Dia sok berani. Tapi nanti juga nangis kalau hasil DNA keluar. Dan anehnya, aku tidak nangis. Karena di balik malu yang tidak bisa dicuci itu, ada sesuatu yang tumbuh di dalam diriku. Keberanian yang selama ini terkubur. Malam itu aku pulang dengan kepala tegak, tapi tubuhku seperti kosong. Di motor, angin dingin menabrak wajahku, tapi yang lebih dingin adalah kalimat ibu yang terus berputar di kepalaku. Kamu bukan anak kandungku. Aku sampai rumah, membuka pintu pelan. Lampu ruang tamu menyala. Ayah sudah di dalam, duduk di sofa. Masih pakai kemeja yang sama. Televisi menyala tanpa suara. Ibu tidak terlihat. Aku menutup pintu, lalu berdiri beberapa detik, menatap ayah. Ayah menatapku balik, tapi hanya sebentar. Lalu dia menunduk lagi. Aku tersenyum kecil. Bukan senyum bahagia, senyum orang yang akhirnya sadar, dia sendirian. Oke, kataku pelan. Kalau ayah nggak mau ngomong, aku cari sendiri. Ayah mengangkat kepala cepat. Sari, jangan bikin keadaan makin apa, ya? Aku memotong, suaraku tetap tenang. Makin jujur? Ayah terdiam. Aku masuk kamar, mengunci pintu, lalu duduk di tepi ranjang. Tanganku gemetar, tapi otakku justru bekerja lebih cepat dari biasanya. Ibu berani banget minta tes DNA di depan orang. Itu berarti ibu yakin ada sesuatu yang bisa membuat aku jatuh. Tapi ada masalahnya. Kalau ibu yakin aku bukan anaknya, seharusnya dia punya bukti, akte, rumah sakit, cerita jelas. Tapi yang ibu punya cuma kebencian. Dan kebencian itu sering lahir dari rasa takut. Aku mengusap wajah, menghirup napas panjang, lalu membuka ponsel. Aku cari klinik DNA terdekat. Aku baca satu-satu prosedurnya, harganya, waktunya. Ada yang bilang bisa pakai sampel air liur. Ada yang bilang pakai rambut, ada yang bilang pakai kuku. Aku menatap layar, lalu menatap cermin. Aku tidak akan menunggu ibu menyeretku ke tes yang dia atur sendiri. Aku akan melakukannya dengan caraku. Aku akan pastikan hasilnya datang ke tanganku dulu. Masalahnya tinggal satu. Sampel orang tua. Sampel ibu, mustahil. Ibu tidak akan memberi. Tapi sampel ayah. Ayah masih tinggal di rumah ini. Ayah masih minum dari gelas yang sama. Ayah masih makan pakai sendok yang sama. Aku berdiri pelan, keluar kamar tanpa suara. Lampu ruang tamu sudah mati, ayah sudah masuk kamar. Rumah sepi. Ibu entah di mana. Aku masuk dapur, menyalakan lampu kecil yang redup. Aku buka laci, mengambil sarung tangan plastik yang biasa kupakai saat bersih-bersih kamar mandi. Aku pakai pelan, karena aku tidak mau meninggalkan sidik jari di hal-hal yang akan kukirim. Konyol ya? Aku sendiri merasa seperti tokoh di film detektif. Tapi hidupku juga mendadak berubah jadi film, jadi aku tidak punya pilihan. Aku membuka rak gelas. Di sana ada gelas ayah, gelas kaca bening dengan garis kecil di pinggirnya. Aku tahu itu gelas ayah karena ayah selalu pakai itu setiap malam. Aku menunggu. Aku menghitung detik. Sampai dari kamar ayah terdengar pintu terbuka. Langkah pelan menuju dapur, aku cepat-cepat mundur ke balik pintu, menahan napas.
Ayah masuk, mengambil gelas itu, menuang air, minum setengah, lalu meletakkan kembali di meja. Dia berdiri sebentar, seperti mau menoleh ke arah kamar aku, lalu menghela napas panjang dan pergi lagi. Begitu pintu kamar ayah tertutup, aku keluar perlahan. Gelas itu masih basah di bibirnya. Tanganku gemetar, tapi aku tetap bergerak. Aku ambil cotton bud dari kotak P3K. Aku usap bagian bibir gelas yang tadi disentuh ayah. Pelan, hati-hati. Lalu aku masukkan cotton bud itu ke plastik kecil, rapatkan, dan tulis tanggal di kertas kecil. Aku menatap bungkusan kecil itu lama. Ini bukan cuma cotton bud. Ini bukti. Aku kembali ke kamar, duduk, menatap layar ponsel. Aku isi formulir online. Aku pilih paket tes yang bisa dibandingkan antara aku dan ayah dulu. Kalau aku anak kandung ayah, minimal satu kebenaran akan terbuka. Dan kalau aku bukan anak kandung ayah, aku harus siap menghadapi dunia yang benar-benar baru. Aku menelan ludah. Untuk pertama kalinya, aku sadar. Keberanianku bukan berarti aku tidak takut. Aku takut, tapi aku lebih takut hidup selamanya dalam kebohongan yang orang lain paksa aku telan. Aku memegang plastik sampel itu, menggenggamnya seperti pegangan terakhir. Kalau kalian gak mau jawab, bisikku pada malam. Aku yang paksa jawabannya muncul. 3 hari setelah aku kirim sampel itu, aku belajar satu hal. Menunggu bisa lebih menyakitkan daripada dipukul. Setiap pagi aku bangun dengan dada berat, hal pertama yang kulakukan adalah cek ponsel, email. Pesan masuk. Notifikasi. Tidak ada. Aku mandi, berdandan, berangkat kerja, tapi pikiranku tidak pernah benar-benar pergi. Di meja kerja, aku menatap layar komputer, tapi huruf-huruf seperti kabur. Setiap kali ponsel bergetar karena pesan promo atau grup kantor, jantungku langsung meloncat lalu jatuh lagi saat sadar bukan itu. Di rumah, suasana lebih beku daripada kulkas. Ibu pulang selalu lebih malam, dan kalaupun bertemu aku di ruang tamu, ibu melewatiku seperti aku hantu. Kadang ibu sengaja menghentakkan tasnya di meja, atau menutup pintu kamar keras-keras, seperti ingin mengingatkan aku bahwa aku sedang dihukum. Ayah? Ayah lebih banyak diam dari biasanya. Biasanya ayah suka menanyakan makan apa, atau sekadar nanya, capek? Sekarang ayah hanya duduk, menatap televisi tanpa benar-benar menonton. Dan yang paling menyiksa adalah, aku tahu ayah tahu aku sedang melakukan sesuatu. Ayah tidak menanya, tapi aku melihatnya dari cara ayah mengamati aku diam-diam. Cara ayah menatap ponsel di tanganku. Cara ayah menahan napas saat aku masuk kamar. Seolah ayah menunggu bom meledak. Hari keempat, ibu mulai memainkan permainan yang lebih kejam. Di grup keluarga besar, aku tiba-tiba melihat namaku jadi bahan candaan. Gimana kabarnya yang bukan anak kandung? Tulis sepupuku, diikuti emot ketawa. Bibi Rina membalas, SST, nanti tersinggung. Paman Arif menulis, kalau hasil tes keluar, jangan lupa kabarin ya. Biar seru. Aku membaca semua itu tanpa membalas. Tanganku gemetar, tapi aku menahan. Aku tahu kalau aku membalas, mereka akan bilang aku baper. Kalau aku diam, mereka akan bilang aku takut. Dan di antara dua pilihan itu, aku memilih yang ketiga. Aku screenshot semuanya. Aku simpan. Karena di dalam kepalaku, sebuah kalimat mulai muncul, jelas dan tajam. Kalau aku harus bertarung, aku butuh bukti, bukan air mata. Malamnya, aku mendengar ibu bicara di telepon di dapur. Suaranya tidak pelan. Seperti sengaja. Iya. Iyalah. Ibu tertawa pendek. Dia sok kuat. Tapi tunggu aja kalau hasilnya keluar. Pasti dia nangis. Pasti dia malu. Aku berdiri di balik pintu kamar, menahan napas, menahan amarah yang naik sampai tenggorokan. Aku ingin keluar dan teriak, ingin bilang, kenapa ibu begitu yakin? Kenapa ibu segitu bencinya? Tapi aku tidak keluar. Karena aku tidak mau memberi ibu kepuasan melihat aku hancur sebelum waktunya. Aku kembali ke ranjang, menatap langit-langit. Pertanyaan-pertanyaan menumpuk. Kalau hasilnya bilang aku anak kandung ayah, berarti ibu bohong. Kalau hasilnya bilang aku bukan anak kandung ayah, berarti hidupku selama ini dibangun di atas sandiwara. Dan di kedua kemungkinan itu, ada satu hal yang sama. Ada rahasia besar.
Hari kelima, aku pulang kerja lebih cepat. Aku melihat ibu di ruang tamu, duduk dengan gelas kecil di tangan, wajahnya merah. Matanya sedikit kosong. Di meja ada botol kecil yang sama seperti di pesta. Aku berhenti di depan ibu. Aku ingin menguji. Aku ingin memancing. Bu, kataku pelan, kenapa ibu nggak pernah mau peluk aku sejak kecil? Ibu menatapku. Dalam detik itu, aku melihat sesuatu di matanya, bukan marah, bukan benci, takut. Tapi takut itu cepat sekali ditutup. Ibu menyeringai. Karena aku jijik. Kalimat itu dingin. Tapi anehnya, tidak langsung menghancurkanku lagi. Karena sekarang aku tahu, orang yang benar-benar tidak peduli tidak akan repot-repot membuatmu hancur. Orang yang benar-benar tidak peduli tidak akan menunggu hasil DNA untuk merayakan kehancuranmu. Ibu, bukan cuma tidak sayang. Ibu sedang menutupi sesuatu. Aku menelan ludah, menatap ponselku yang masih sunyi. Ayo, bisikku dalam hati, seperti memanggil nasib, keluar. Keluar sekarang. Karena aku sudah tidak bisa hidup di tengah teka-teki ini lebih lama lagi. Dan saat aku berkata begitu, ponselku akhirnya bergetar. Satu notifikasi email masuk. Subjeknya pendek, tapi cukup untuk membuat darahku berhenti mengalir. Hasil tes DNA Anda. Tanganku gemetar saat aku membuka email itu. Aku bahkan tidak langsung klik lampirannya. Aku cuma menatap layar, seperti kalau aku menunda 1 detik lagi, hidupku masih bisa kembali normal, tapi normal sudah mati sejak ibu berteriak di depan 50 orang. Aku menarik napas panjang, lalu menekan. File terbuka. Ada tabel. Ada angka. Ada istilah-istilah yang aku tidak sepenuhnya mengerti. Tapi mataku langsung mencari satu kalimat yang paling penting. Kecocokan? Hubungan biologis. Dan di situ tertulis jelas. Aku. Anak kandung ayah. Persentasenya tinggi. Sangat tinggi. Angka-angka yang bahkan orang bodoh pun paham maksudnya. Aku menutup mulutku dengan tangan. Bukan karena lega. Tapi karena otakku seperti menabrak tembok. Kalau aku anak kandung ayah, berarti ibu bohong. Berarti ibu selama ini menuduh tanpa dasar. Berarti ibu sengaja mempermalukan aku. Aku tertawa kecil, tapi tawaku cepat berubah jadi suara napas yang patah. Air mata mengalir tanpa permisi, bukan air mata sedih saja, tapi air mata campur aduk, lega, marah, bingung. Jadi, aku bukan siapa-siapa di keluarga ini? Bisikku. Aku justru anak ayah. Aku memegang ponsel kuat-kuat sampai sendiku sakit. Lalu satu pertanyaan muncul, lebih tajam dari yang lain. Kalau aku anak kandung ayah, kenapa ibu begitu yakin aku bukan? Aku menatap jam. Sudah malam. Tapi aku sudah tidak bisa menahan. Aku keluar kamar, berjalan ke ruang tamu. Ayah duduk di sofa, masih dengan kebiasaan lamanya televisi menyala pelan, tapi matanya kosong. Seperti dia sudah menunggu saat ini datang. Aku berdiri di depan ayah. Ayah. Ayah menoleh cepat. Wajahnya tegang. Sar. Aku mengangkat ponsel. Layar masih menampilkan hasil itu. Aku tidak berteriak. Aku tidak menangis di depan ayah. Suaraku justru tenang, tapi dingin. Hasilnya keluar. Ayah langsung pucat. Bibirnya terbuka, lalu menutup lagi. Kamu. Aku menatapnya lurus. Aku anak kandung ayah. Ayah memejamkan mata sebentar. Bahunya turun, seperti orang yang baru dilepas dari beban, tapi bukan beban yang hilang. Lebih seperti beban yang akhirnya resmi. Aku menunggu ayah berkata, syukurlah. Menunggu ayah memeluk aku, menunggu ayah bilang, kamu lihat. Kamu memang anak kami. Tapi yang keluar dari mulut ayah justru, ayah minta kamu tenang. Aku tertawa pendek. Tenang lagi. Ayah membuka mata. Tatapannya kacau. Kamu nggak ngerti, Sar. Aku melangkah lebih dekat. Yang nggak ngerti itu justru aku, yah. Kalau aku anak kandung ayah, kenapa ibu bisa segitu yakinnya aku bukan anaknya? Ayah menelan ludah. Tangannya bergerak gelisah, meremas lututnya sendiri. Ayah. Aku menekan. Suaraku mulai bergetar. Ibu benci aku sejak kecil. Ibu mempermalukan aku di depan semua orang. Dan itu bukan karena aku bukan anak kandung.
Jadi karena apa? Ayah menatap ke arah kamar ibu, seperti takut ibu mendengar. Padahal rumah sepi. Lalu ayah berkata pelan, hampir tidak terdengar. Karena, ibu kamu percaya sesuatu. Aku membeku. Percaya apa? Ayah menggeleng. Cepat. Jangan malam ini. Jangan sekarang. Aku menatap ayah, dan di detik itu, aku sadar. Ayah bukan tidak tahu. Ayah tahu lebih banyak dari yang dia akui. Dan diamnya ayah selama ini bukan karena dia bingung, tapi karena dia melindungi ibu. Melindungi rahasia. Melindungi kebohongan yang membuat aku jadi korban. Aku mengangguk pelan, menahan amarah supaya tidak meledak. Oke, kataku, suaraku pelan tapi tajam. Kalau ayah nggak mau ngomong, aku cari sendiri. Ayah langsung berdiri setengah. Sari, jangan. Aku menatapnya tanpa takut. Ayah udah bilang itu dari awal, dan lihat hasilnya. Hidupku tetap hancur. Aku membalik ponselku, lalu berjalan menuju kamar, tapi sebelum masuk, aku menoleh sekali lagi. Mulai malam ini, yah. Aku nggak akan nunggu kalian jujur. Aku yang akan paksa kalian jujur. Aku menutup pintu kamar dengan pelan. Tapi di dalam dadaku, pintu lain baru saja terbuka lebar. Karena hasil DNA itu bukan akhir. Itu justru awal. Kalau aku benar anak kandung ayah, maka satu-satunya alasan ibu bisa membenciku segila itu hanya satu. Ada masa lalu yang ibu kubur dalam-dalam. Dan aku, baru saja menemukan sekopnya. Aku tidak tidur malam itu. Aku rebahan, tapi mataku menatap gelap, dan pikiranku bekerja seperti mesin yang tidak punya tombol mati. Kalau aku anak kandung ayah, berarti ibu bukan marah karena darah. Ibu marah karena cerita. Dan cerita itu pasti ada buktinya. Keesokan paginya, aku pura-pura normal. Pura-pura masih anak yang menunduk, yang tidak ingin ribut. Aku sarapan seperti biasa, cuci piring, lalu pamit kerja, tapi aku tidak ke kantor. Aku ke rumah nenek. Rumah nenek di jam segitu sepi. Tenda ulang tahun sudah dibongkar. Sisa-sisa pita masih menempel di pagar. Seperti bekas pesta yang dipaksa selesai padahal belum selesai. Nenek sedang duduk di teras, menyapu pelan. Begitu melihatku, sapunya berhenti. Nenek, suaraku pelan. Nenek menatap wajahku lama, lalu menarik napas berat. Kamu udah makan? Aku mengangguk, walau sebenarnya tenggorokanku kosong. Aku duduk di samping nenek. Ada jeda yang panjang. Jeda orang-orang yang sama-sama terluka, tapi takut menyentuh luka itu. Nek, aku akhirnya bicara, pelan tapi tegas. Aku udah tes DNA. Nenek langsung menegang. Sari, hasilnya aku anak kandung ayah, kataku cepat sebelum nenek bisa memotong. Jadi, kenapa ibu bisa segitu yakin aku bukan anaknya? Nenek memejamkan mata. Tangannya meremas gagang sapu sampai putih. Nek, tolong. Suaraku bergetar. Aku cuma mau tahu kenyataannya. Aku capek hidup dalam tebak-tebakan. Nenek membuka mata, menatapku dengan mata yang basah. Ibumu, dari dulu keras kepala. Itu bukan jawaban, Nek. Nenek menelan ludah. Kamu mau cari apa sebenarnya? Aku menatap pintu rumah. Aku mau lihat album foto lama. Nenek terdiam cukup lama sampai aku hampir berpikir dia akan mengusirku. Lalu nenek berdiri perlahan. Masuk. Jantungku berdetak lebih cepat. Di ruang tengah, lemari kaca besar berdiri. Di bagian bawahnya ada laci kayu yang biasanya dikunci. Nenek membuka laci itu, mengeluarkan 2 album foto tebal yang sampulnya sudah kusam. Jangan bilang siapa-siapa, kata nenek, suaranya pelan. Kalau ibumu tahu aku kasih kamu ini, dia bisa meledak lagi. Aku mengangguk. Aku janji. Aku membuka album pertama. Foto-foto masa kecilku. Aku bayi, aku umur 3 tahun, aku ulang tahun 5 tahun. Ada ayah tersenyum, menggendongku. Ada ibu, ada di beberapa foto, tapi wajahnya selalu datar. Senyumnya tipis, seperti formal. Aku menggeser halaman, cepat. Aku bukan cari bukti aku bayi siapa. Aku cari sesuatu yang lebih tua. Masa sebelum aku lahir. Aku membuka album kedua. Ini foto-foto waktu ayah dan ibu masih muda, masih pacaran, masih pengantin baru.
Aku berhenti di satu halaman. Ada foto ibu memakai gaun putih sederhana. Ayah berdiri di sampingnya, tersenyum lebar. Tapi di belakang mereka, ada seorang pria yang ikut berdiri tinggi, rapi, wajahnya asing. Aku menunjuk foto itu. Nek, ini siapa? Nenek langsung menoleh dan wajahnya berubah seperti baru disetrum. Itu. Nenek menelan ludah, lalu cepat-cepat menutup album sedikit, seperti takut foto itu terlihat lebih lama. Itu teman lama ayahmu. Namanya siapa? Nenek menggeleng pelan. Udah, Sar. Jangan buka yang itu. Aku menarik album itu lagi, membuka lebih lebar. Nek, kalau nenek minta aku berhenti, nenek harus kasih alasan. Nenek menatapku lama. Akhirnya nenek berkata, suaranya sangat pelan. Namanya Dani. Nama itu jatuh di kepalaku seperti batu kecil, tapi aku belum tahu seberapa beratnya. Aku menelan ludah. Dani siapa? Teman kerja? Saudara? Nenek menggeleng, cepat. Teman dekat dulu. Aku membalik halaman berikutnya. Ada foto ibu sedang duduk di warung kecil, memegang gelas, tertawa. Di sebelahnya, Dani. Mereka duduk dekat. Terlalu dekat untuk sekadar teman biasa. Aku merasakan dada sesak. Nek? Suaraku jadi serak. Ini diambil kapan? Nenek menunduk. Sebelum kamu lahir. Aku membalik lagi. Ada foto yang lebih tajam ibu berdiri di depan rumah nenek, memakai baju longgar. Wajahnya pucat. Dani berdiri agak jauh, tapi tatapannya ke ibu, seperti orang yang khawatir. Aku menatap perut ibu di foto itu. Hanya sedikit menonjol, tapi jelas. Aku menahan napas. Nek, aku berbisik, ibu. Waktu itu, nenek langsung memegang tanganku, kuat, seperti takut aku jatuh. Sari, suara nenek bergetar, kamu harus hati-hati. Aku menatap nenek. Hati-hati kenapa? Ini tentang apa? Nenek menarik napas panjang, lalu berkata dengan kalimat yang membuat kulitku dingin. Karena ada masa ketika ibumu ragu kamu anak siapa. Aku membeku. Aku menatap foto ibu yang pucat itu, lalu menatap foto Dani yang berdiri seperti bayangan. Di kepalaku, potongan-potongan mulai menyatu. Ibu minum. Ibu gelisah. Ibu penuh kebencian sejak aku kecil. Dan sekarang, alasan itu mulai terlihat. Aku mengangkat kepala pelan. Jadi ibu benci aku? Karena ibu pikir aku anak Dani? Nenek tidak menjawab langsung. Tapi diam nenek. Sudah cukup. Aku menutup album dengan tangan gemetar. Bukan karena aku takut pada kebenaran. Aku takut pada apa yang akan terjadi kalau aku memaksa kebenaran itu keluar. Aku keluar dari rumah nenek dengan album itu seperti membawa bara. Di motor, tanganku dingin. Kepala aku penuh gambar-gambar yang tadi kulihat. Ibu tertawa di warung, duduk terlalu dekat dengan Dani. Ibu berdiri pucat dengan baju longgar. Dani menatap ibu seperti orang yang merasa punya hak. Dan kalimat nenek itu. Ada masa ketika ibumu ragu kamu anak siapa. Aku berhenti di ujung gang, menepi, menatap jalan kosong. Aku butuh napas. Aku butuh pegangan. Aku membuka ponsel dan menulis satu nama, Dani. Tapi aku tidak punya nomor, tidak tahu alamat. Yang aku punya cuma satu orang yang mungkin tahu lebih banyak. Tante Wati. Dia paling cerewet di keluarga, paling suka cerita masa lalu, dan biasanya kalau dia bicara, dia lupa batas. Aku tidak pulang. Aku langsung menuju rumah tante. Rumahnya tidak jauh dari rumah nenek. Saat aku sampai, tante sedang menjemur baju. Begitu lihat aku, dia langsung mendekat dengan wajah penasaran. Sari, kamu kok kesini? Kamu nggak kerja? Aku memaksa tersenyum. Aku izin, tante. Aku mau ngobrol sebentar. Tante Wati langsung menatap ke kanan kiri, seperti mencari bahan gosip hidup. Tentang kemarin ya. Bisiknya cepat. Ya Allah. Itu drama banget. Ibumu tuh. Tante. Aku memotong pelan, tapi tegas. Aku bukan datang buat denger komentar. Aku datang buat cari jawaban. Tante mendadak diam. Senyumnya turun. Jawaban apa? Aku menelan ludah. Dani. Nama itu membuat tante berkedip cepat. Dani? Tante tertawa kecil, terlalu kencang.
Ngapain kamu bawa-bawa nama itu? Aku menatap matanya. Aku lihat fotonya di album nenek. Aku juga dengar. Ibu pernah dekat sama dia. Tante berhenti menjemur. Tangannya menggenggam baju sampai kusut. Kamu jangan ngawur, katanya. Tapi suaranya tidak kuat. Aku melangkah mendekat. Aku nggak ngawur. Tante tahu sesuatu. Aku cuma minta tante jujur. Satu kali aja. Tante menatap pintu rumahnya, lalu menatap aku lagi. Wajahnya berubah. Untuk pertama kalinya, Tante Wati kelihatan takut. Kamu jangan nanya itu, Sar, bisiknya. Itu bisa bikin ibumu gila. Dia udah gila, Tante, jawabku pelan. Dia teriak aku bukan anaknya di depan 50 orang. Kalau itu belum gila, aku nggak tahu definisinya apa. Tante menghela napas panjang. Lalu dia menarik lenganku masuk ke dalam rumah. Di ruang tamu, Tante duduk, menatap lantai, seperti menata kata-kata yang selama ini dia pendam. Aku bilang dulu ya, Tante mulai, suaranya kecil. Ini jangan kamu sebar. Ini rahasia keluarga. Aku cuma mau tahu, kataku. Aku nggak mau hidup dalam kabut lagi. Tante menatapku, lalu akhirnya bicara. Dulu, sebelum kamu lahir, ibumu sama ayahmu sempat berantem besar. Jantungku berdegup. Berantem kenapa? Tante menelan ludah. Karena ayahmu waktu itu kerjaannya pulang malam. Sering dinas. Sering gak ada. Ibumu kesepian, Sar. Aku mengangguk pelan, memaksa diriku tetap tenang. Terus muncul Dani. Tante lanjut. Dani itu, teman lama. Teman dari lingkungan lama ibumu. Orangnya pandai ngomong, suka perhatian. Datang pas ibumu lagi rapuh. Aku memejamkan mata sebentar. Jadi benar. Hubungan mereka, sampai sejauh apa? Tanyaku. Suara aku hampir tidak keluar. Tante diam cukup lama. Lalu dia berkata, pelan, seperti mengaku dosa. Mereka pernah keterlaluan. Aku merasakan dada panas. Selingkuh? Tante mengangguk pelan, cepat, seperti takut kata itu terdengar terlalu keras. Aku menggigit bibir sampai sakit. Terus? Aku paksa. Tante menarik napas panjang, suaranya mulai bergetar. Setelah itu, ibumu panik. Dia takut, dia ngerasa kotor. Dia ngerasa dosa. Aku menatap Tante. Dan waktu ibu tahu dia hamil, Tante mengangguk lagi, kali ini lebih berat. Ibumu langsung yakin, itu anak Dani. Aku membeku. Aku berusaha mencerna kalimat itu pelan-pelan, tapi rasanya seperti ada tembok runtuh di kepala. Yakin? Suaraku serak. Kenapa bisa yakin? Tante mengusap wajah. Karena waktunya mepet. Karena ibumu hitung-hitung sendiri. Karena ibumu udah keburu benci sama dirinya sendiri. Dia nggak percaya lagi kalau ayahmu masih bisa jadi sumber kebahagiaannya. Aku menarik napas yang patah. Terus ayah? Tanyaku. Tante menatapku dengan mata berkabut. Ayahmu waktu itu tetap bertahan. Dia tetap mau nikah, tetap mau rumah tangga. Tapi ibumu jadi orang yang berbeda. Aku menatap kosong. Jadi selama 25 tahun, ibu melihat aku bukan sebagai anak, tapi sebagai bukti hidup dari kesalahan yang dia benci. Aku menelan ludah, mencoba menjaga suara agar tidak hancur. Kalau ibu yakin aku anak Dani, kenapa ibu tetap melahirkan aku? Kenapa ibu tetap membesarkan aku? Tante menghela napas. Karena keluarga. Karena malu. Karena nenek. Karena semua orang sudah telanjur tahu ibumu hamil. Dan ayahmu, memilih tetap nerima. Aku berdiri pelan, lututku lemas. Ruangan berputar sebentar. Tapi hasil DNA bilang aku anak ayah, kataku, lebih ke diri sendiri. Tante mengangguk cepat. Nah, itu yang bikin ibumu makin kacau. Karena di kepalanya, kamu itu simbol Dani, simbol dosa. Padahal kenyataannya bisa beda. Aku memejamkan mata. Air mata turun, tapi kali ini bukan cuma karena sakit. Ini karena marah yang akhirnya punya bentuk. Jadi selama ini, suaraku pecah, ibu menghukum aku untuk kesalahan yang bahkan belum tentu aku bagian dari itu. Tante berdiri juga, memegang lenganku. Sari, aku mohon, jangan konfrontasi ibumu sendirian.
Ibumu itu, kalau sudah meledak, dia nggak mikir. Aku menatap tante, mengusap air mata kasar. Aku nggak akan jadi anak kecil yang cuma nangis lagi, tante. Aku menarik napas dalam-dalam, menahan gemetar. Kalau ibu pikir aku anak Dani, kataku pelan, aku akan tunjukkan bukti bahwa aku bukan itu. Tante menatapku cemas. Kamu mau ngapain? Aku menatap lurus, suara aku tenang tapi penuh api. Aku akan paksa ibu ngaku, dan aku akan paksa ayah berhenti diam. Aku melangkah ke pintu. Tapi sebelum keluar, satu kalimat tante menahan aku. Dan satu lagi, Sar. Suara tante makin kecil, kayaknya, ayahmu dari dulu juga tahu soal Dani. Aku berhenti, darahku dingin lagi. Aku menoleh pelan. Tante yakin. Tante tidak menjawab dengan kata. Dia cuma mengangguk pelan, seperti orang yang akhirnya menyerah pada kebenaran. Dan di detik itu, aku tahu. Masalahku bukan cuma ibu yang menyimpan luka. Masalahku adalah ayah yang memilih diam. Meski dia tahu aku yang paling dihancurkan. Aku pulang dengan langkah pelan, tapi di dalam kepalaku semuanya berlari. Setiap meter menuju rumah terasa seperti mendekati medan perang. Bukan perang teriak-teriakan, tapi perang yang paling bahaya, perang kebenaran. Begitu aku masuk, rumah gelap. Hanya lampu ruang tamu yang menyala redup. Ayah duduk di sofa, sendirian. Televisi menyala, tapi suaranya kecil, seperti ayah cuma butuh cahaya, bukan tontonan. Aku berdiri di depan ayah, tidak langsung bicara. Ayah menoleh. Saat melihat wajahku, aku tahu dia sudah bisa menebak. Kamu ke rumah Tante Wati, katanya pelan. Aku mengangkat alis. Ayah ngikutin aku. Ayah menggeleng. Enggak. Tapi, ayah tahu kamu nggak akan diam. Aku menelan ludah. Berarti ayah juga tahu ada sesuatu yang harus aku temukan. Ayah menghela napas panjang. Bahunya turun, seperti orang yang sudah capek bertahun-tahun, tapi baru hari ini benar-benar kehabisan tenaga. Aku duduk di kursi seberangnya, menatap ayah lurus. Ayah udah lama tahu soal Dani? Tanyaku, datar. Ayah tidak langsung jawab. Matanya menatap meja, tangannya meremas jari-jarinya sendiri. Lalu dia mengangguk pelan. Satu anggukan kecil. Tapi beratnya seperti memindahkan gunung. Aku tersenyum singkat, tapi senyum itu pahit. Jadi selama ini ayah tahu, tapi ayah diam. Ayah menutup mata. Sari. Ayah. Aku memotong. Suaraku mulai bergetar. Ibu benci aku dari kecil. Ibu dingin. Ibu menghukum aku setiap hari. Dan ayah, melihat itu. Ayah membuka mata. Di situ ada air. Tapi air mata ayah tidak lagi bisa membuatku lembut. Ayah lihat aku nangis sendirian, lanjutku. Ayah lihat aku kerja mati-matian minta dipandang. Ayah lihat aku diabaikan. Ayah lihat aku dipanggil aib. Dan ayah, tetap diam. Ayah menelan ludah. Ayah cuma apa? Suaraku meninggi. Cuma takut rumah tangga rusak, cuma takut ibu meledak. Terus aku apa? Yah, aku korban yang bisa dikorbankan. Ayah berdiri setengah, tangannya terangkat seperti ingin meraih aku, tapi ragu. Ayah nggak mau kamu terluka, katanya cepat. Aku tertawa pendek. Terlambat. Ayah duduk lagi, seperti dipukul, lalu dia bicara, suara pelan, berat. Dulu, sebelum kamu lahir, ibu kamu ngaku. Aku menegang. Ngaku apa? Ayah menatap lantai. Dia bilang dia pernah salah. Dia bilang ada satu malam. Dia nggak bisa lupa. Dan setelah itu dia hamil. Aku menggigit bibir sampai sakit. Ayah melanjutkan, suaranya semakin serak. Ibu kamu yakin itu anak Dani. Dia bilang kalau kamu lahir, kamu bakal jadi bukti dosa dia seumur hidup. Aku menahan napas. Dadaku panas. Terus ayah, tanyaku, pelan. Ayah menutup wajah dengan tangan sebentar, lalu menurunkannya. Ayah marah. Ayah hancur. Tapi, ayah juga lihat ibu kamu waktu itu. Dia kayak orang tenggelam. Kalau ayah tinggalin, dia bisa selesai. Aku menatap ayah tajam. Jadi ayah memilih menyelamatkan ibu, dengan membiarkan aku jadi penebus? Ayah menggeleng cepat, air mata akhirnya jatuh. Ayah pikir, waktu akan menyembuhkan. Ayah pikir nanti ibu akan sadar.
nanti ibu akan sayang. Aku mengusap air mata sendiri dengan kasar. Tapi yang terjadi, ibu makin benci. Karena setiap lihat aku, dia ingat rasa bersalah. Ayah mengangguk, hancur. Iya. Aku menatap ayah, menahan diri agar tidak meledak. Jadi, ayah tahu sejak awal ibu ragu aku anak siapa? Kataku pelan. Ayah tahu ibu menyimpan rahasia itu. Ayah tahu ibu bisa kapan saja meledak. Ayah mengangguk lagi. Aku berdiri. Lututku gemetar, tapi suaraku jadi lebih dingin. Ayah sadar enggak? Kataku. Ayah bukan cuma diam. Ayah ikut membangun penjara itu. Ayah mendongak, wajahnya penuh rasa bersalah. Ayah minta maaf. Aku mengangkat tangan, menghentikan. Maaf belum cukup. Aku menatap pintu kamar ibu. Sekarang gini, ayah mau terus melindungi ibu? Atau ayah mau jadi ayah yang benar buat aku? Ayah terdiam, lama. Lalu, untuk pertama kalinya, ayah menatapku bukan sebagai anak kecil yang harus ditenangkan, tapi sebagai manusia yang pantas dibela. Ayah akan bicara, katanya. Aku mengangguk pelan. Bagus. Aku mengambil ponselku, membuka hasil DNA, dan menaruhnya di meja, tepat di depan ayah. Ini bukti, kataku. Dan besok, kita bawa bukti ini ke ibu. Ayah menelan ludah. Kalau ibu meledak, aku menatap ayah tanpa berkedip. Biar. Aku menghirup napas panjang. Karena kalau ibu selama ini hidup dengan ketakutan dan rasa bersalah, maka aku juga sudah cukup lama hidup dengan luka yang bukan salahku. Dan malam itu, aku memutuskan. Aku tidak akan lagi jadi korban dari rahasia orang tua. Besoknya, aku tidak menunggu ibu siap. Aku sudah terlalu lama menunggu orang lain berhenti menyakitiku dengan cara mereka sendiri. Pagi itu aku bangun lebih dulu. Aku sarapan seperti biasa bukan karena lapar, tapi karena aku butuh tubuhku tetap kuat. Aku pakai baju yang rapi, bukan untuk gaya, tapi untuk mengingatkan diriku, aku datang sebagai orang dewasa, bukan anak kecil yang bisa dibentak. Ayah duduk di ruang tamu, gelisah. Dia memegang ponsel, berkali-kali melihat jam. Ibu kamu bangun? Bisik ayah. Aku mengangguk ke arah kamar ibu. Pintu masih tertutup. Aku berdiri, berjalan pelan ke pintu itu, lalu mengetuk sekali. Bu. Tidak ada jawaban. Aku mengetuk lagi, lebih tegas. Bu. Aku mau bicara. Pintu terbuka sedikit. Wajah ibu muncul, kusut, mata bengkak, rambut acak. Dia menatapku dengan tatapan yang langsung siap menyerang. Mau apa lagi? Suaranya serak. Aku tidak mundur. Aku sudah tes DNA. Ibu menyeringai. Bagus. Biar kamu tahu. Aku mengangkat ponselku, menunjukkan file hasilnya. Aku anak kandung ayah. Wajah ibu berubah. Bukan langsung marah, bukan langsung menertawakan. Dia seperti kehilangan arah. Bohong. Katanya cepat, terlalu cepat. Kamu bisa palsuin. Aku mengangguk pelan, sudah menduga. Makanya hari ini kita nggak debat di rumah. Ibu memicingkan mata. Maksud kamu? Aku menoleh ke ayah. Ayah berdiri, tangannya gemetar. Tapi kali ini dia tidak menghindar. Kita ke konselor, kata ayah pelan. Kita ngobrol di tempat netral. Ibu tertawa pendek, nyaring. Konselor, kamu pikir aku gila? Aku menatap ibu lurus. Ibu sudah menyiksa aku 25 tahun karena ketakutan ibu sendiri. Kalau ibu nggak mau disebut gila, ya berhenti bertindak seperti orang yang dikendalikan rahasia. Kata, rahasia, membuat ibu menegang. Matanya melirik ayah cepat, seperti mencari tanda apakah ayah akan membocorkan sesuatu. Ayah tidak menunduk lagi. Dan itu, membuat ibu goyah. Aku nggak mau, ibu berbisik, tapi nadanya bukan keras. Itu nada orang yang takut. Aku melangkah mendekat, cukup dekat sampai ibu bisa melihat mataku jelas. Bu, aku bukan datang buat menghancurkan ibu. Aku datang buat menghentikan ini. Ibu menggertakkan gigi. Kamu mau balas dendam? Aku menggeleng. Aku mau hidup. Dan aku mau ibu berhenti menjadikan aku alat hukuman buat diri ibu sendiri. Ibu menatapku lama. Napasnya berat, tangannya memegang pinggir pintu, seperti pegangan terakhir. Akhirnya ibu berkata pelan,
nyaris tidak terdengar. Kalau aku pergi, kalian jangan paksa aku ngaku yang aneh-aneh. Ayah mengangguk. Kita cuma mau jujur. Kami berangkat. Di mobil, ibu duduk di belakang. Diam. Kakinya bergerak gelisah. Sesekali dia menatap jendela, seperti berharap jalan itu membawa dia kabur, bukan sampai tujuan. Sampai kami duduk di ruang konseling. Ruangan itu tidak menyeramkan. Sofa empuk, lampu hangat, ada tanaman kecil di pojok. Ada tisu di meja dan aku benci karena aku sudah tahu tisu itu pasti akan dipakai. Konselor menyapa lembut, lalu meminta kami bicara bergantian. Ayah bicara dulu. Suaranya bergetar, tapi dia memaksa keluar. Dewi, Sari, kita harus selesain ini. Aku selama ini diam. Dan itu salah. Ibu langsung ingin memotong, tapi konselor mengangkat tangan pelan, meminta ibu menunggu. Aku bicara setelah ayah. Aku tidak berteriak. Aku tidak mengemis. Aku menyebut fakta. Aku ditolak sejak kecil. Aku dipermalukan di depan keluarga besar. Dan sekarang aku punya bukti aku anak kandung ayah. Jadi, alasan kebencian ibu bukan darah. Alasan kebencian ibu adalah sesuatu yang ibu percaya. Aku menatap ibu. Aku cuma mau dengar dari mulut ibu sendiri. Kenapa? Ibu memutar wajah, menahan. Rahangnya kaku, matanya berkedip cepat. Konselor bicara lembut. Bu Dewi, kalau selama ini ibu memendam sesuatu, tempat ini aman. Aman? Ibu tertawa kecil. Enggak ada yang aman. Aku menahan diri agar tidak menyela. Lalu ayah melakukan sesuatu yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Ayah menoleh ke ibu, suaranya rendah, tapi tegas. Ju, aku tahu. Ibu membeku. Ayah lanjut, napasnya berat. Aku tahu kamu pernah dekat sama Dani. Aku tahu kamu pernah takut Sari bukan anakku. Kata Dani keluar di ruangan itu seperti petir. Ibu langsung berdiri setengah, wajahnya merah. Jangan sebut nama itu. Tangannya gemetar. Matanya liar. Aku tetap duduk. Aku menatap ibu. Tidak takut. Bu. Itu sudah terjadi. Tapi yang terjadi setelahnya, pilihan ibu. Dan pilihan ibu adalah menyakiti aku. Ibu menatapku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat retakan yang besar di wajahnya. Bukan marah. Bukan benci. Putus asa. Karena aku kotor. Ibu berbisik, suaranya patah. Aku rusak. Konselor mendekat sedikit, lembut. Ibu tidak kotor karena pernah salah. Tapi ibu bisa memperbaiki cara ibu memperlakukan anak ibu. Ibu tertawa sekali, lalu tawanya berubah jadi tangis yang pecah. Tangis yang tidak cantik. Tidak rapi. Seperti orang yang menahan napas 25 tahun, lalu baru sekarang dibiarkan menghembuskan. Aku benci lihat dia. Ibu menunjuk ke arahku dengan tangan gemetar. Tapi suaranya justru hancur. Aku benci, karena setiap lihat dia, aku ingat malam itu. Aku ingat aku bukan perempuan baik. Aku ingat aku bohong. Aku menelan ludah. Dadaku sakit, tapi aku memaksa tetap kuat. Ibu menangis lebih keras. Aku yakin dia anak Dani. Aku yakin. Aku hitung-hitung. Aku takut. Aku nggak berani bilang siapa-siapa. Aku takut Bud ninggalin aku. Aku takut keluargaku malu. Ayah menutup mata, air mata jatuh. Ju. Ibu memukul dada sendiri pelan, seperti ingin menghukum diri. Dan aku nggak tahu cara hidup dengan rasa bersalah itu. Jadi aku lempar semuanya ke Sari. Aku pikir kalau aku bikin dia kecil, aku bisa merasa lebih besar. Aku pikir kalau aku benci dia, aku bisa lupa aku benci diriku sendiri. Aku merasakan tenggorokanku panas. Tapi aku tidak lari. Aku menatap ibu dengan tenang, walau air mataku mulai jatuh. Bu, kataku pelan. Aku bukan Dani. Aku bukan dosa ibu. Ibu menatapku, matanya merah, wajahnya basah. Aku tahu sekarang. Suaranya mengecil. Aku jahat banget. Aku mengusap air mata, suara tetap stabil. Bukan sekarang, Bu. Harusnya dari dulu. Ibu menutup wajah dengan kedua tangan, lalu, dia pecah. Dia menangis sampai tubuhnya gemetar. Sampai napasnya tersengal.
Sampai dia seperti anak kecil yang baru sadar dia sudah membakar rumahnya sendiri. Dan di ruangan itu, aku merasakan sesuatu yang aneh. Bukan kemenangan. Bukan balas dendam. Tapi, akhir dari kebohongan yang selama ini menahan napas kami. Konselor mengambil tisu, menaruh di depan ibu. Ayah menatapku, matanya penuh penyesalan yang tidak bisa ditarik kembali. Dan aku duduk di sana, dengan satu keputusan yang lebih berat daripada membongkar rahasia. Keputusan setelah rahasia terbongkar. Kami keluar dari ruang konseling dengan langkah pelan, seperti orang yang baru selesai gempa dan masih takut tanah bergerak lagi. Di parkiran, ibu duduk di bangku kecil, menatap kosong. Matanya bengkak, tangannya memegang tisu yang sudah diremas-remas sampai bentuknya aneh. Ayah berdiri beberapa langkah dari kami, seperti tidak tahu harus mendekat atau memberi jarak. Aku berdiri di antara mereka, dan untuk pertama kalinya, aku merasa, aku bukan anak kecil yang menunggu keputusan orang tua. Aku yang menentukan. Ibu mengusap wajah, lalu menatapku pelan. Suaranya kecil, rapuh, berbeda dari ibu yang berteriak di depan 50 orang. Sari, ibu minta maaf. Aku mengangguk. Bukan memaafkan. Bukan menolak, hanya mengakui kalimat itu sudah keluar. Ibu, jahat banget sama kamu, lanjutnya, suaranya pecah, ibu nggak pantes. Aku mengangkat tangan pelan, menghentikan. Bu, ibu terdiam. Aku menarik napas. Aku nggak butuh ibu menyebut diri ibu buruk terus. Aku butuh ibu berhenti bikin aku bayar harga dari masa lalu ibu. Ibu menatapku, bingung, seperti baru belajar bahasa baru. Aku lanjut, pelan tapi jelas. Aku dengar pengakuan ibu. Aku dengar alasan ibu. Tapi alasan bukan izin. Ibu mengangguk pelan, air mata jatuh lagi. Iya. Iya. Ayah mendekat satu langkah. Sari. Aku menoleh ke ayah. Ayah juga. Ayah membeku. Aku menatapnya lurus. Ayah bilang ayah mau melindungi ibu. Tapi ayah melindungi ibu dengan membiarkan aku disakiti. Mulai sekarang, itu berhenti. Ayah menelan ludah, lalu mengangguk, dengan wajah hancur. Iya. Ada jeda yang panjang. Angin lewat pelan. Suara mobil lewat di jalan raya terdengar seperti jauh. Ibu mengusap hidung, lalu berkata pelan, seolah takut aku pergi. Kamu masih mau pulang sama ibu? Pertanyaan itu dulu akan membuatku meleleh. Dulu aku akan langsung bilang, ya, Bu, lalu berharap semua berubah. Tapi sekarang aku tahu, perubahan tidak datang dari harapan. Perubahan datang dari batas. Aku menatap ibu lama, lalu berkata dengan suara yang paling jujur yang pernah aku punya. Aku tetap anak ibu, kataku. Tapi aku juga aku. Ibu mengerjap, air mata menetes. Aku akan pulang, lanjutku. Tapi dengan syarat. Ibu cepat mengangguk. Apapun. Apapun. 1. Aku mengangkat satu jari. Ibu lanjut rapi. Bukan sekali. Rutin. Ibu mengangguk cepat. 2. Jari kedua. Ibu berhenti minum buat lari dari rasa bersalah. Ibu menunduk, lalu mengangguk lagi. 3. Jari ketiga. Ibu berhenti menjadikan keluarga besar alat untuk mempermalukan aku. Kalau ada yang chat jahat, ibu yang hentikan. Bukan aku yang disuruh sabar. Ibu menatapku seperti tersadar, lalu mengangguk lebih kuat. Aku menurunkan tanganku. Dan 4. Ibu nggak boleh lagi pakai kata-kata yang membunuh. Ibu menangis pelan. Iya, aku menoleh ke ayah. Ayah juga punya syarat. Ayah mengangguk cepat, seperti murid yang akhirnya mau belajar. Mulai sekarang, kataku, ayah nggak boleh diam. Kalau ibu mulai kambuh, ayah berhentiin. Kalau keluarga mulai nyerang, ayah pasang badan. Kalau aku butuh dibela, ayah ada. Ayah menahan tangis. Ayah janji. Aku mengangguk. Bagus. Aku menatap ibu sekali lagi. Di wajah ibu masih ada luka, tapi kali ini luka itu bukan alasan untuk menyakiti orang lain. Aku tidak tahu apakah ibu akan berubah total. Aku tidak naif, tapi aku tahu satu hal. Aku sudah berubah. Aku tidak akan kembali jadi Sari yang menunggu disayang. Aku akan jadi Sari yang memilih hidupnya sendiri. Aku melangkah duluan menuju mobil. Di belakangku, aku mendengar ibu berdiri pelan,
masih menangis, tapi kali ini suaranya berbeda, bukan suara orang yang marah pada dunia. Suara orang yang akhirnya berani melihat dirinya sendiri. Dan meski hatiku masih sakit, aku tahu, ini bukan akhir yang sempurna. Tapi ini awal yang jujur.